Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kemuliaan dan kebesarannya. Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan. Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Salawat salam dan cinta kita tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kawan-kawan semua, di dalam keseharian kita, entah sadar ataupun tidak sadar, kita melakukan hal yang dinamakan negosiasi. Sebagai contoh, ketika kita bangun tidur, mungkin kita tidak sadar, tapi sesungguhnya itu merupakan salah satu contoh dalam hal negosiasi. Kita negosiasi dengan diri kita sendiri. Setelah bangun tidur, saya mau ngapain ya? Mungkin setelah bangun tidur, saya tidur lagi lah. Setelah bangun tidur, saya pergi untuk sholat. Setelah bangun tidur, saya ambil wudhu dan pergi ke masjid. Nah, hal-hal seperti ini, ilmu negosiasi itu ilmu yang bisa dipelajari, dan itu merupakan sebuah seni kehidupan. Ada seseorang mengatakan dunia ini panggung sandiwara, namun tidak semua hal itu sandiwara. Dan ada juga yang mengatakan dunia ini adalah panggung negosiasi. Semua hal itu bisa dinegosiasikan, tergantung apa topik yang ingin dinegosiasi atau topik yang ingin menjadi sebuah dealnya. Dan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai 6 prinsip dalam negosiasi. Prinsip pertama, di dalam negosiasi itu tidak ada peraturan yang mengikat, sehingga semua hal itu bisa terjadi. Semua hal bisa terjadi. Menurut kamu, menurut Anda, negosiasi itu ada peraturannya atau enggak? Nah, perlu Anda ketahui, di dalam negosiasi itu tidak ada peraturan sama sekali yang mengikat. Semuanya bisa terjadi. Contohnya apa? Contoh buruk ini, contoh buruk. Ketika kita sedang membeli suatu tanah yang besarnya 300 hektar contohnya, atau 3000 hektar contohnya, dan tanah itu disengketakan, tapi yang punya tanah itu merasa dia dipermainkan sama pembeli atau bayarnya, sehingga terjadilah sengketa dan terjadilah negosiasi. Pada akhirnya yang punya tanah ini dibunuh oleh yang bayarnya tadi, karena tidak terjadi kesepakatan yang sesuai, karena tidak ada peraturan yang mengikat, teman-teman. Sehingga kita perlu berhati-hati, perlu waspada di dalam melakukan negosiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu memerhatikan ada rumus dalam negosiasi. Itu rumusnya namanya 3C. Cermat, cerdik, cepat. Jangan kebalik jadi cepat, cerdik, cermat. Repot nanti. Contoh apa? Contoh ketika kita membeli mobil, ibaratkan mobil Honda Mobilio gitu. Ketika kita membeli Honda Mobilio, kita tanpa melihat spek apapun langsung beli aja. Wah, bagus ya, beli, 300 juta contohnya. Nah, kita tidak tahu itu apakah ada minusnya, terus kita tidak tahu proses pembayarannya bagaimana, asal beli aja. Kita tidak memikirkan cash flow keuangan kita bagaimana. Nah, itu terjadi masalah nanti di belakang. Maka dari itu, dalam negosiasi kita perlu memperhatikan 3C secara berurutan: cermat, cerdik, cepat. Kita harus tahu topiknya itu apa yang mau dinegosiasi. Contoh mobil tadi, kita harus cermat, mobil ini spesifikasinya bagaimana aja. Lalu kita harus cerdik juga. Oh, ini enaknya dinego bagaimana ya, jalannya bagaimana ya. Ketika udah tahu jalannya, udah tahu tujuan atau pelurunya mau ditembakkan kemana, baru kita cepat ambil tindakannya. Rumus yang kedua. Rumus yang ketiga adalah kita dalam negosiasi harus tegas, ramah, dan sopan.
Jadi dalam negosiasi itu jangan leto ya teman-teman. Oh iya gini ya. Itu kita akan ditindas. Karena negosiasi kita perlu tegas dan juga ramah sekaligus sopan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam prinsip negosiasi itu adalah semua hal bisa dinegosiasikan, tapi tidak semua hal layak dinegosiasikan. Apa sih yang tidak layak dinegosiasikan? Adalah hal-hal yang sifatnya mutlak gitu. Contoh apa? Kita itu lahir dari mana sih? Itu layak dan tidak perlu dinegosiasikan. Mungkin ketika kita setiap hari itu bertemu dan juga tahu dengan ibu kandung kita, sudah ada kakak dan lain-lain, tapi kita mempermasalahkan ibu kandungku siapa ya? Nah, itu repot juga teman-teman, karena itu hal yang tidak layak dinegosiasikan. Dalam negosiasi itu kita perlu data dan juga fakta. Jadi tidak bisa menghayal, berimajinasi yang luar biasa, itu repot nanti teman-teman di belakangnya. Nah, itulah keempat. Lalu yang kelima apa? Yang kelima, dalam prinsip-prinsip negosiasi itu adalah kita itu harus ada namanya the power of persistent, atau sifatnya itu ngeyel. Karena dalam nego itu kalau kita asal terima aja itu repot teman-teman. Contoh apa? Contoh begini. Kita mau beli mobil nih. Mobil kalau beli satu itu harganya 300 juta. Tapi ketika kita bisa negosiasikan, kita beli mobil jumlahnya misalkan 50 mobil. Masa sih kita dapat harga 300 juta? Pasti itu akan ada penurunan harga. Bisa jadi per mobil bisa dapat harga dari 300 juta bisa jadi 250 juta per mobil kalau kita beli 50 mobil. Kalau kita nggak ngeyel, nggak mau nego, nah kita pasti akan kena jebakan Batman teman-teman. Udah beli 50 mobil, harganya tetap 300 juta. Wah, kasihan sekali Anda. Seperti itu. Nah, itu coba dianalisa lagi. Lalu yang terakhir, yang keenam. Dalam negosiasi itu jangan mudah mengatakan dan juga jangan mudah menerima kata tidak. Ini perlu Anda perhatikan baik-baik. Ketika Anda ditawari sesuatu, Mas, ini ada gorengan harganya 500. Oh enggak. Nah itu kan repot. Jadi Anda harus memperhatikan kenapa dia berjualan gorengan tadi. Mungkin dengan 500 itu kita bisa membantu seseorang yang sedang merasa kesulitan. Seperti itu. Nah, dan juga jangan mudah ini menerima tidak gitu. Contoh ketika kita nego nih, aku mau beli rumah, saya mau beli rumahmu. Harganya rumah itu 1 miliar contohnya. Nah, ketika saya beli rumah dan kita nego, rumahmu harganya berapa? Oh 1 miliar 800 juta ya. Oh gak bisa ini. Orang kan tidak mau. Nah jangan mudah menerima. Harus dikasih feedback lagi. Bagaimana kalau harganya 900 juta deh. Oh ini masih gak bisa. Akhirnya terjadi nego menggunakan prinsip-prinsip negosiasi dan menggunakan hal-hal yang ada dalam negosiasi itu, sehingga bagaimana caranya itu terjadi kesepakatan, sehingga kata tidak tadi itu bisa berubah menjadi suatu kesepakatan yang win-win semua pihak, yang menyenangkan semua pihak dan menguntungkan semua pihak. Nah mungkin itu teman-teman dari saya sharing 6 prinsip dalam negosiasi. Next time mungkin kita akan sharing hal-hal lain tentang negosiasi maupun keilmuan-keilmuan lain. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.